Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan tentang beberapa tempat yang ada di Jawa Barat untuk berziarah, mendapatkan karomahnya dari tempat-tempat itu, dan kita bahas tentang karomah dari Nyai Mas Ratu Gandasari yang makamnya ada di Desa Pamuragan, Arjawinangun, Cirebon. Tempat ini sudah sangat terkenal sekali bagi para spiritualis karena kemanjurannya dari pasir yang ada dari pemakaman Nyai Mas Ratu Gandasari ini, itu bisa dibuktikan dan tidak diragukan lagi. Saya sendiri pernah membuktikannya dan berhasil. Tempat ini biasanya untuk para pengusaha dalam rangka persaingan usaha. Biasanya dalam usaha sering ada saling menjatuhkan dan lain sebagainya. Juga begitu pula kita, kalau kita disakiti orang, dihina orang, kita bisa hancurkan orang yang menghina kita ini dengan syariat tanah pasir dari Pamuragan ini. Kalau saudara berminat ke situ, umpamanya dari Bandung, dari Jakarta, itu harus menuju Pasar Arjawinangun, Cirebon. Jangan melalui Indramayu. Dari Pasar Indramayu, Cirebon, kemudian ke tempat pemakaman Pamuragan ini, itu tidak berapa jauh lagi. Kalau bawa kendaraan ya dekat sekali. Kalau tidak, kita pakai ojek dari Pasar Arjawinangun atau angkot, itu dekat sekali ke situ. Ongkosnya juga cuma 5.000 kalau nggak salah. Nah, kalau Anda melalui Indramayu itu menuju Pamuragan, apalagi setelah berziarah Pamuragan pulangnya melalui Indramayu, itu sangat pantang. Karena apa? Karena di daerah setelah Pamuragan itu ada, tidak berapa jauh, ada namanya makam Eyang Suryanagara. Dipanggilnya adalah Mbah Lemah Tambak. Itulah pemunah daripada kesaktiannya Pamuragan. Kalau kita diguna-guna dengan tanah Pamuragan, itulah pemunahnya dari makamnya Eyang Lemah Tambak, Eyang Suryanagara. Itu pelunturnya di itu, oleh itu. Jadi kalau berniat kita menghancurkan orang, itu dari Pasar Arjawinangun ke Pamuragan dan kembali lagi ke Pasar Arjawinangun. Jadi pantangan, jangan lewat lokasi yang ke Indramayu. Itu sia-sia nantinya usaha kita membawa pasir dari Pamuragan, itu tidak akan berhasil. Itu pernah dieksperimen oleh saya dan betul kenyataannya. Nah, ini umpamanya usaha kita dijailin orang, hancur. Nah, kita bisa berziarah ke Eyang Lemah Tambak, Eyang Suryanagara. Itu dikasih tanah lempung. Tapi kalau dari makam Pamuragan, Nyai Mas Ratu Gandasari, itu kita diberinya pasir. Memang bermacam-macam orang ke sana. Ada sebagian orang yang hanya mencari pesugihan ke makamnya Mas Ratu Gandasari, bukan dalam rangka mencari penghancur lawan bisnis kita atau menghancurkan rumah tangga orang lain. Itu hancur. Jarak
penghancurannya itu cukup cepat, cukup sekali. Itu tergantung kitanya. Kita kalau datang ke sana sebaiknya di malam hari. Kalau di siang hari itu terlalu banyak orang ziarah, terlalu banyak orang yang minta sedekah kepada kita. Ya seperti di yang Sunan Gunung Jati lah, seperti itu. Jadi kalau malam hari itu para peminta-minta itu udah nggak ada. Karena saya kalau berziarah ke sana itu di atas jam 10 langsung ketemu juru kunci, maksudnya kita sampaikan kepada beliau, dan kemudian kita langsung berziarah ke makamnya, tawasulan di situ. Biasanya kalau kita untuk menghancurkan orang, baik rumah tangganya maupun usahanya gitu, kita di situ membaca talqin, tahlilan. Di situ ada orang-orang yang biasa kita bayar, kita 10 orang. 10 orang ketika kita kasih upah 10.000 satu orang, jadi 100.000 10 orang. Dipimpin oleh juru kunci membaca talqin. Jadi kita kalau memang mau menghancurkan itu harus bawa fotonya, foto target orang itu, foto baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian si foto itu ditaruhlah oleh juru kunci di makam Nyi Mas Ratu Pamuragan ini. Itu disimpan di situ, kemudian membaca talqin, tahlil selesai. Kemudian kita dibekali pasir oleh juru kunci. Dan pasir ini ya saya kasih tahu, jangan sampai dibawa masuk ke dalam rumah kita. Kalau kita pulang dari Pamuragan, waktunya sudah sangat malam, itu si pasir ini kita taruh di luar di mana lah. Kalaupun ada halaman, ada pohon, apalah, kita disimpan di situ. Jangan sampai terbawa masuk ke dalam rumah kita. Itu bahayanya cenderung nanti senjata makan tuan. Itu rahasianya. Nah kemudian cara bekerjanya, si pasir ini kita aurkan, tapi tidak melemparnya ke depan, tapi ke belakang sambil kita berjalan. Kita tidak boleh melihat lagi pasir yang kita lemparkan sambil berjalan ke belakang. Atau kalau kita tahu rumah target musuh kita, itu boleh kita kelilingi. Itu sebaiknya pada malam hari, di atas jam 12 malam, orang sudah sepi, orang yang pemilik rumah musuh kita itu sendiri udah tidur. Dan kita aurkan, mengawurkannya juga nggak boleh sembarangan. Kita sambil jalan ke depan, tapi tangan kita yang kanan mengawurkan ke belakang. Dan ini tidak boleh dilihat lagi. Dan tidak boleh kita lewat lagi ke situ, nanti kita kena. Terus langsung pulang. Biasanya seperti itu. Itu kalau kita minta di makam itu untuk segera hancur dalam jangka waktu tertentu, itu akan terbukti. Karena pernah saya lakukan. Saya minta 40 hari. Karena saya langsung tirakat, ya nggak langsung pulang, saya tahlilan. Langsung tirakat 1 malam di situ. Saya ditemui oleh Nyi Mas Ratu Pamuragan. Sekitar jam 1 malam itu muncul Nyi Mas Ratu Pamuragan. Karena di tanah udah sepi sekali, makam kuburan itu udah nggak ada siapa-siapa. Jarang orang yang tirakat gitu, karena mungkin takut atau bagaimana. Suasananya memang kalau malam itu serem. Ada pohon besar di makam itu, dan sekitarnya makam semua. Kalau orang nggak punya mental itu ya takut lah. Nah, saya sering tirakat di situ, kemudian ketemu dengan Nyi Mas Pamuragan, Nyi Mas Ratu Gandasari ini muncul. Dan beliau ini langsung mengangguk kalau menyetujui permintaan kita. Langsung mengangguk kepada kita, kemudian menghilang. Nah kita berkemaslah pas pagi-pagi subuh itu pulang aja gitu. Karena sudah disetujui
Saya pernah minta target 40 hari untuk menghancurkan orang ini, persaingan musuh saya. Saya minta 40 hari. Dan orang yang saya targetkan itu kok berbayang di depan saya waktu saya tirakat itu. Diberikan gambaran, ternyata oh ya, akhirnya seperti itu. Kelihatan kesulitan, kesusahan hidupnya dinampakkan seketika itu. Kemudian saya pulang jam 2 malam, saya tebarkanlah si pasir itu di sekeliling rumahnya. Dan esok harinya kejadian, satu anaknya tabrakan pakai motor, mati. 2 hari kemudian tokonya kebakaran. Seminggu kemudian suaminya kabur dengan lelaki lain sambil membawa perhiasan si istri, dan seterusnya. Dan sampai sekarang, walaupun dia berusaha mencari kiai dari ujung Kulon sampai ke ujung Madura pun nggak ada yang bisa, kecuali pakai tanah dari Mbah Lemah Tambak. Itulah pelunturnya, antinya. Itu dia berusaha, orang itu 40 orang 40 malam mengaji Yasin, tetap nggak berubah. Sampai hancurnya usahanya, hancur rumah tangganya, hancur, matilah akhirnya, kan gitu. Itu target kalau kita seperti itu maunya. Itulah gambaran yang bisa saya berikan pada saudara-saudara kalau yang ada problem sering menghancurkan dalam usaha. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.